Mengapa pembangunan massal pesawat balon udara terhenti selama 80 tahun? Mengapa kebangkitan mereka belum juga menjadi kenyataan hingga saat ini? Meskipun ada banyak proyek termasuk proyek Max Pras, mantan Kapten Hindenburg. Teman-teman, selamat datang di podcast tentang balon udara dengan bahasa sederhana yang didedikasikan untuk proyek New Generation Airships. Bersama Anda, saya Gennady Babanin sebagai pembawa acaranya. Hari ini kita akan membahas tentang stereotip yang masih menghambat kita. Dulu, balon udara pernah menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan dan ambisi manusia. Orang-orang menganggapnya sebagai keajaiban teknologi. Ketika balon udara penumpang Jerman memasuki sebuah kota, kedatangannya disambut dengan meriah. Mereka membuat gerbang dengan tulisan sambutan dalam berbagai bahasa, pertunjukan teater, dan konser. Kedatangan Hindenburg disiarkan secara langsung dan mendalam di radio Chicago. Namun, justru kedatangan yang sangat dinanti-nantikan, inilah yang menjadi awal dari perubahan tragis dalam nasib balon udara yang megah itu. Insiden dengan Hindenburg yang terjadi pada 6 Mei 1937 mengukuhkan pandangan di benak masyarakat bahwa balon udara itu berbahaya. Kemudian, ketakutan yang muncul setelah bencana ini mulai disebut sebagai sindrom Hindenburg. Fenomena ini juga memengaruhi perkembangan energi hidrogen. Sebagai kenangan atas kehancuran balon udara Hindenburg yang diisi dengan hidrogen, terjadi penilaian ulang terhadap bahaya nyata dari hidrogen. Penilaian ulang ini dalam waktu yang lama menahan perkembangan penelitian di bidang energi hidrogen. Dengan demikian, tragedi Hindenburg menjadi faktor kunci yang menghentikan perkembangan lebih lanjut balon udara sebagai transportasi penumpang. Opini publik berubah secara drastis. Dari kekaguman dan keheranan menjadi ketidakpercayaan dan kepanikan. Meskipun balon udara memiliki keunggulan yang jelas, seperti kemampuannya mengangkut barang dalam jarak jauh dengan polusi karbon yang rendah dan efisiensi energi yang tinggi. Rasa takut terhadap ledakan dan jatuhnya balon udara menghambat penelitian dan investasi pada teknologi unik ini. Tepat pada saat itulah era pesawat terbang menggantikan balon udara di langit. Apakah mungkin balon udara kembali di zaman sekarang? Tetaplah bersama kami dan kami pasti akan mencari tahu jawabannya. Sindrom Hindenburg bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan simbol ketakutan mendalam dan prasangka yang mengelilingi balon udara selama beberapa dekade. Setelah tragedi tahun 1937, ketika balon udara terkenal Hindenburg meledak di Lakehurst, balon udara masih tetap digunakan. Namun, banyak orang menganggapnya sebagai risiko yang mengerikan, dan bahkan teknologi paling canggih pada masa itu tidak mampu meyakinkan publik akan keamanannya. Secara bertahap, penggunaannya pun mulai ditinggalkan. Meski begitu, potensi keuntungannya tetap diakui: penghematan bahan bakar, ramah lingkungan, dan kemampuan mengangkut muatan besar. Fakta bahwa minat terhadap balon udara tidak pernah padam dibuktikan oleh berbagai proyek kebangkitan balon udara yang bermunculan di berbagai negara. Bahkan Max Pras, mantan Kapten Hindenburg yang juga menjadi korban dalam bencana tersebut, mengembangkan proyek balon udara berbahan helium miliknya sendiri dan mencoba menarik investasi untuk proyek itu. Max Pras mempresentasikan proyeknya pada tahun 50-an dengan menegaskan keunggulan balon udara dibandingkan pesawat jet. Namun, ia tidak berhasil menghidupkan kembali Zeppelin penumpang, konon karena hal itu membutuhkan investasi finansial yang besar dan tidak menarik minat para investor. Balon udara akhirnya benar-benar tersisi oleh pesawat terbang. Alasan utama mengapa balon udara tidak lagi diproduksi massal bukanlah karena ketidaksempurnaan teknis, melainkan rasa takut yang ditimbulkan oleh satu bencana. Citra Hindenburg menjadi sinonim tidak hanya untuk tragedi, tetapi juga pengkhianatan terhadap harapan mereka yang percaya pada balon udara sebagai masa depan dunia penerbangan. Prasangka ini telah mengakar dalam benak masyarakat, dan meskipun ada banyak pengembangan serta uji coba yang berhasil, balon udara nyaris terlupakan. Sindrom Hindenburg yang telah menjadi metafora bagi runtuhnya harapan secara tragis, masih terus memengaruhi transportasi udara bahkan di dunia modern saat ini. Anda sendiri pasti pernah menemui pandangan skeptis tentang kebangkitan balon udara di Rusia, bukan? Jadi, apakah balon udara akan bangkit kembali? Pertanyaan ini menarik perhatian tidak hanya para sejarawan dan teknisi, tetapi juga para romantikus, bagi siapa balon udara adalah simbol sebuah era, penemuan menakjubkan dan perjalanan yang tak terlupakan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kembali menaruh perhatian pada jenis penerbangan yang mulia ini. Garis-garisnya yang halus, bentuknya yang megah,
dan keasliannya membangkitkan nostalgia akan masa ketika balon udara ini melintasi langit bak awan yang bergerak perlahan. Namun, dapatkah investasi pada balon udara dianggap tidak masuk akal dan sekadar romantisme belaka? Tentu saja tidak. Perusahaan raksasa seperti Google kecil kemungkinan akan terlibat dalam pengembangan balon udara jika tidak ada potensi keuntungan dari sana. Balon udara Pathfinder 1 yang kini mengagumkan dunia dibuat oleh perusahaan Altair Research dengan keterlibatan Sergey Brin, salah satu pendiri Google. Proses perkembangan teknologi juga menyentuh balon udara. Material baru, sistem kendali yang lebih canggih, dan mesin-mesin yang lebih baik membuka cakrawala baru untuk pemanfaatannya. Di Rusia, dengan wilayahnya yang sangat luas dan beragam iklim, penggunaan balon udara untuk pengiriman barang ke daerah terpencil dan pemantauan sumber daya alam tampak sangat menjanjikan. Namun demikian, masih ada pertanyaan mengenai keamanan, prestis, dan daya saing yang tak terpisahkan dengan moda transportasi lain. Para ahli dan pengembang sudah mulai mencari solusi untuk tantangan-tantangan ini, dan pada saat itulah kita akan kembali melihat kapal-kapal mega ini di langit, mengingatkan kita pada para pendahulunya dan menginspirasi generasi pemimpi berikutnya. Proyek New Generation Airships dari Rusia tentu saja sangat ambisius, karena proyek inilah yang harus mematahkan banyak stereotip tentang balon udara. Inisiatif ini ditujukan untuk menciptakan pesawat udara yang mampu mendefinisikan ulang konsep transportasi udara. Dirigible baru ini akan menggabungkan teknologi mutakhir, material yang berkelanjutan, dan solusi desain inovatif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan keamanan lingkungan mereka secara signifikan. Dirigible modern akan dilengkapi dengan sistem kendali otomatis yang sangat canggih dan mesin berdaya tinggi yang di masa depan dapat menggunakan sumber energi terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Berkat karakteristik unik tersebut, mereka mampu mengangkut penumpang dan kargo jarak jauh dengan efisien, sekaligus meminimalkan jejak karbon dan polusi suara yang dihasilkan. Tidak hanya perlu menciptakan dirigible itu sendiri, tetapi juga mengembangkan infrastruktur untuk pemeliharaan dan pengoperasiannya. Bandar udara tipe baru akan dilengkapi dengan sistem navigasi dan keamanan modern yang akan menjamin keandalan dan kenyamanan bagi penumpang. Seperti yang telah kita lihat bersama, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, termasuk dalam hal opini publik, yang sayangnya berubah tidak secepat perkembangan teknologi. Namun, dirigible yang terbang di langit pasti akan menjadi simbol abad baru dalam dunia penerbangan, membuka cakrawala untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan mobilitas umat manusia. Apakah dirigible di Rusia akan sukses secara komersial? Hal itu akan kita bahas bersama di episode berikutnya. Sampai jumpa.